Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan dari soal LKS Intan Pariwara bab getaran harmonis. Tepatnya adalah soal tentang penilaian harian. Untuk yang part 2-nya nanti ada beberapa soal. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa klik like dan share-nya. Oke, karena di sini sudah ada soalnya, langsung aja kita bahas ya. Di sini ada soal nomor 10. Sebuah sistem pegas dengan konstanta K dikaitkan dengan balok 25 gram diletakkan pada bidang datar licin. Balok tersebut diletakkan dengan gaya 1,25 Newton hingga menyimpang sejauh 10 cm. Sesaat kemudian dilepas hingga sistem mengalami getaran harmonis. Kecepatan maksimum yang dapat ditempuh sistem tersebut adalah, ini diketahui bahwasanya konstanta pegas itu senilai K, kemudian massa balok 25 gram, kemudian kita ubah ke kilogram, caranya dengan dibagi 1000 sehingga diperoleh 0,025 kg. Kemudian ada gaya yang dilambangkan dengan F. Kemudian ada juga simpangan terjauh ya. Di sini kita gunakan A dan X ya, bisa amplitudo maupun simpangan X, itu besarnya adalah 10 cm. Kemudian satuannya kita ubah ke meter dengan cara dibagi 100 sehingga diperoleh 0,1 meter. Kemudian kita lanjut aja membahas bagaimana untuk memperoleh V maksimum atau kecepatan maksimum. Nah, untuk menghitung kecepatan maksimumnya sendiri, di sini kita menggunakan persamaan Vm sama dengan omega dikali A. Karena omega itu sama dengan 2pi per T, sehingga omega yang ini kita ganti menjadi 2pi per T. Sementara periode itu sendiri adalah 2pi dikali akar M per K. Kemudian persamaan ini kita sederhanakan. Caranya adalah 2pi dengan 2pi-nya kita bagi. Sehingga diperoleh 1 dibagi akar M ya. Akar M dibagi K. Kemudian dikalikan dengan A. Nah, seper dari akar M per K itu adalah akar K per M ya, sehingga kita tinggal kalikan aja dengan A. Nah, di sini karena K-nya belum ada, kita harus hitung dulu. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan persamaan F sama dengan K dikali X. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nilai F-nya yaitu 1,25 Newton. Kemudian nilai X-nya itu adalah 0,1. Kemudian untuk mencari K-nya berarti tinggal dibagiin aja antara 1,25 dengan 0,1. Sehingga diperoleh nilai K-nya adalah 12,5. Setelah memperoleh nilai K sebesar 12,5, nilai K ini kita masukin ke persamaan ini ya. Sehingga persamaannya menjadi Vm sama dengan akar 12,5 dibagi dengan M-nya 0,025, lalu dikalikan dengan A-nya sebesar 0,1 meter. Kemudian 12,5 dibagi dengan 0,025, dapatnya adalah 500. Kemudian 0,1 yang ini ya kita pindahin ke depan. Kemudian bilangan yang ini kita ganti dengan bilangan notasi ilmiah. Nah, untuk 500 itu adalah 5 dikali 10 pangkat 2. Nah, kenapa 10 pangkat 2? Karena jumlah nolnya itu ada 2. Kemudian kalau semisal angkanya itu 5000, berarti dia 5 dikali 10 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena jumlah nolnya itu dia ada 3. Pada saat 0,1 di luar akar, dia akan menjadi 10 pangkat minus 1. Kemudian 10 pangkat minus 1 ini kita masukin ke dalam akar sehingga menjadi 10 pangkat minus 2. Setelah itu kita tinggal kaliin aja 5 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 2. Artinya adalah 5 ya dikali 10 pangkat 2 tambah minus 2. Berarti 10 pangkat 0 kan. Nah, 10 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian 5-nya dikalikan dengan 1, jadinya adalah akar 5. Sehingga jawabannya yang A, akar 5 meter per sekon. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 11. Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai percepatan getaran harmonis adalah
Pernyataan yang pertama adalah percepatan berbanding terbalik dengan simpangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya persamaan untuk simpangan itu adalah A sama dengan minus omega kuadrat dikali dengan Y, di mana A itu adalah percepatan, omega adalah kecepatan sudut, dan Y adalah simpangan. Nah, di sini terlihat jelas ya bahwasanya hubungan antara percepatan dan simpangan itu dia berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Sehingga pernyataan yang A itu salah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua adalah percepatan bernilai maksimum apabila sinus sudut fasenya bernilai 1. Perlu diketahui bahwasanya percepatan itu dia akan bernilai maksimum apabila simpangannya itu dia mencapai titik yang maksimum. Nah, sementara titik maksimum itu bisa diperoleh apabila sinus sudut fasenya itu bernilai 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pernyataan yang B itu benar. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 13. Sebuah pendulum dengan panjang tali L dan massa beban M bergetar harmonis sederhana dengan periode T. Agar periodenya setengah kali semula, hal yang harus dilakukan adalah, nah jadi dari pernyataan ini ya diketahui bahwasanya periode awal atau T1 itu adalah T. Sementara periode yang keduanya atau T2 itu adalah setengah dari T awal atau setengah T1. Nah, yang ditanyakan adalah hal apa yang harus dilakukan agar periode akhirnya itu atau periode yang kedua itu menjadi setengah kali periode awal. Untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan persamaan T sama dengan 2pi dikali akar L per G. Nah, di sini kan dia terdapat beberapa besaran ya. Ada pi, ada L, dan juga ada G. Tapi di sini kita tidak menggunakan semua besaran tersebut. Kita hanya menggunakan besaran yang berbeda saja, yaitu panjang tali atau L. Karena kalau dia nilai pi, itu kan dia udah konstanta ya, ketetapan kan. Bisa 3,14 atau 22/7. Begitu halnya juga dengan G. G itu kan nilainya bisa 10, bisa juga 9,8. Artinya nanti untuk kedua perlakuan, baik pada saat T1 maupun T2, dia itu akan sama. Nah, beda halnya dengan panjang tali. Nah, jadi dalam hal ini kita hanya menggunakan hubungan antara T dengan akar L saja. Nah, sehingga ya, karena dia itu berbanding lurus, sehingga diperoleh T-nya itu adalah akar L. Atau T kuadrat sama dengan L. Nah, kemudian kita tinggal membandingkan ya kuadrat periode pertama dengan kuadrat periode kedua, atau T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan L1 dibagi L2. Kemudian kita tinggal masukin data yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah T1, yaitu besarnya T ya, kemudian dikuadratkan. Kemudian ada T2, yaitu setengah T, lalu dikuadratkan. Kemudian ada L1 atau panjang awal, besarnya sebesar L. Kemudian ada L2 yang ditanyakan. Selanjutnya kita tinggal hitung untuk bagian yang ini ya. Berarti setengah dikuadratkan itu 1/4. Kemudian T dikuadratkan. Nah, setelahnya kita bagi untuk besaran yang sama, yaitu T kuadrat dengan T kuadrat. Setelahnya kita tinggal bagi ya. Ini kan dia jadinya 1 dibagi 1/4, ya enggak? Nah, 1 dibagi 1/4 itu adalah 4/1. Kemudian kita tinggal tulis saja yang di ruas sebelah kanan, yaitu L per L2. Kemudian kita tinggal kali silang, dapatnya berarti 4 L2 ya sama dengan L. Sehingga L2-nya adalah 1/4 L. Jadi untuk memperoleh periode akhir sebesar setengah kali periode awal, caranya adalah dengan mengubah panjang tali menjadi 1/4 kali panjang semula. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 14. Benda dengan massa 2 gram bergetar harmonis dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,5 sin 100 T dengan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Energi total benda tersebut saat benda berada pada simpangan sejauh 0,2 cm adalah, oke, langsung aja kita bahas ya. Di sini untuk massanya kita ubah ke kilogram. Caranya adalah dengan dibagi 1000 atau dikali 10⁻³ kg. Nah, setelahnya
kita tinggal menghitung nilai E-nya itu dengan menggunakan persamaan E sama dengan setengah dikali KA kuadrat. Nah, karena kita nggak tahu nih berapa nilai K-nya, jadi K-nya itu kita ubah menjadi M dikali omega kuadrat. Setelahnya kita tinggal masukin aja nilainya, setengah dikali masanya ya, dimasukin ke sini. Kemudian untuk omega itu kita peroleh dari persamaan ini. Dia kan persamaannya Y sama dengan 0,5 sin 100T. Nah, untuk persamaan simpangan secara umum itu adalah Y sama dengan A sin omega T. Nah, artinya omega itu dia posisinya setelah sin dan sebelum T. Nah, kita lihat di persamaan ini, yang posisinya di antara sin dan T itu adalah angka 100. Artinya, omeganya adalah 100 radian per sekon atau 10 pangkat 2. Kemudian untuk amplitudonya kita juga lihat di persamaan ini. Nah, untuk amplitudo itu dia posisinya sebelum sin. Untuk yang sebelum sin itu adalah 0,5. Tapi satuannya masih dalam sentimeter. Nah, kenapa masih dalam sentimeter? Karena disebutkan dalam soal dengan Y dalam sentimeter. Berarti nilai A-nya pun juga masih dalam sentimeter, yaitu 0,5 cm. Kemudian kita ubah ke meter, jadinya kan dia 0,5 dikali 10 pangkat minus 2, ya enggak? 0,5 dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian ya, angkanya kita ubah menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 3. 0,5 itu adalah 5 dikali 10 pangkat minus 1. Sehingga 5 dikali 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 2 hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, jadi persamaan inilah yang kita pakai untuk nilai dari amplitudo atau A-nya. Kemudian angka-angka ini tinggal kita kali aja. Nah, di sini kita tinggal bagi 2 dengan 2 sehingga diperoleh 1 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian 10 pangkat 2 dikuadratkan dapatnya adalah 10 pangkat 4. Kemudian 5 ya dikuadratkan dapatnya 25. Lalu 10 pangkat minus 3 dikuadratkan hasilnya adalah 10 pangkat minus 6. Kemudian 25 ini kita kalikan dengan 1, dapatnya adalah 25. Kemudian 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 6 berarti pangkatnya dijumlah. Minus 3 ditambah 4 berarti 1. Kemudian 1 ditambah minus 6 hasilnya adalah minus 5. Sehingga hasilnya adalah 25 dikali 10 pangkat minus 5 Joule. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 15. Sebuah benda melakukan getaran harmonis dengan persamaan simpangan Y sama dengan 2 sin pi per 10 T dengan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Kecepatan getaran benda tersebut bernilai 0 pada detik ke. Nah, jadi yang diketahui itu hanya persamaan simpangannya saja, dan yang ditanyakan adalah T apabila ya atau T saat V sama dengan 0. Untuk kecepatan bernilai 0 itu adalah simpangannya itu harus bernilai maksimum. Atau dengan kata lain, Y sama dengan A atau Y sama dengan minus A. Kemudian di sini kita mengasumsikan yang pertama adalah apabila Y sama dengan A, kemudian kita juga menggunakan persamaan simpangan yang diketahui dari soal, yakni Y sama dengan 2 sin pi per 10 dikali T. Kemudian kita mengambil nilai Y-nya itu dari persamaan yang diketahui dari soal. Nah, di soal itu kan dia simpangannya ini kan, ya enggak? Nah, sementara persamaan simpangan secara umum adalah Y sama dengan A sin omega T. Nah, sama seperti pembahasan soal yang sebelumnya, untuk mengetahui berapa nilai dari A, kita melihat dari angka yang posisinya sebelum sin. Nah, dalam hal ini, posisi angka yang sebelum sin itu adalah angka 2. Sehingga nilai Y sama dengan A, yakni sama dengan 2. Jadi 2 kita masukin ke sini. Oke ya, kita lanjut. Kemudian 2 dengan 2-nya kita bagi, sehingga persamaannya menjadi
sin pi per 10 dikali T sama dengan 1. Nah, di sini agar sinnya hilang berarti kita harus mencari tahu ya, besar sudut berapa yang menghasilkan sin sama dengan 1. Agar sinnya itu bernilai 1 berarti tetanya adalah 90 derajat kan, karena kan sin 90 sama dengan 1. Nah, 90 derajat itu dia sama dengan pi per 2. Karena nilai pi di sini itu dia sama dengan 180 derajat. Berarti 180 dibagi 2 adalah 90 derajat. Oleh sebab itu nilai di sini itu dia pi per 2. Oke ya. Kemudian kita tinggal bagi aja pi dengan pi. Kemudian jadinya kan dia T per 10 sama dengan 1 per 2. Selanjutnya tinggal kali silang aja. 2 dikali T sama dengan 10. Artinya T sama dengan 5 sekon. Kemudian dengan cara yang sama kita gunakan asumsi Y sama dengan minus A. Nah, yang di sini tandanya cuman beda di sini aja. Jadinya negatif 2. Caranya selebihnya sama ya. Ini jadinya minus 1 ya kan. Nah, untuk yang bernilai minus 1 itu adalah 3pi per 2. Kemudian pi dengan pi-nya kita bagi sehingga diperoleh T per 10 sama dengan 3 per 2. Kemudian tinggal kali silang aja, dapatnya berarti 2T ya, sama dengan 30. Berarti T sama dengan 15 sekon. Jadi jawabannya itu adalah 5 dan 15 sekon, berarti yang E. Oke, karena ini sudah soal yang ke-10, berarti video yang part 2 cukup sampai di sini ya. Sekian, semoga bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.